Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, selamat pagi buat teman-teman sekalian. Selamat berhari Minggu gitu ya. Happy weekend buat semuanya. Dan ya, di pagi hari ini saya akan coba mengupdate untuk Bitcoin. Jadi kemarin juga udah ada update ya untuk Bitcoin dan juga Polygon pasca setelah Jerome Powell speech. Dan ya, kalau misalkan sebelum ngebahas Bitcoin lebih lanjut lagi, hari ini untuk quick update-nya itu adalah OP, teman-teman. Karena dilihat dari Coin Market Call ya, OP ini ada mainnet upgrade. Ya, jadi ada eventnya, ada upgrade di sini. Ini sekitar tanggal 6 Juni. Ya, berarti kan sekarang di bulan Mei, kemudian Juni ya. Kurang lebih di di bulan depan ya. Sekitar 2 mingguan lagi lah ya, kurang lebihnya sekitar 2 mingguan setengah lagi lah teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti bisa di prepare ya, biasanya nih ya menjelang rilis data menjelang eventnya, harganya itu mungkin bisa beranjak naik atau lawan arus lah, bisa dibilang ya lawan arus. Kemudian biasanya balik lagi nih, biasanya di hari H malah harganya turun atau orang-orang pada TP gitu ya. Jadi coba kita bahas jauh-jauh hari lah teman-teman, oke? Next, ini untuk si Bitcoin secara daily masih sama, kurang lebih perspektifnya masih sama seperti ini gitu ya. Dimana memang setelah penurunan signifikan dia berangsur satu di sini, bisa aja untuk lanjut turun. Nah, kalau misalkan kita menggunakan wave sendiri ya, ini potensinya sebentar, coba saya pakai yang ini ya, wave. Ya, di sini bisa aja untuk wave 1, kemudian wave 2, and then wave 3 finishing, OTW wave 4 finishing, baru wave 5. Ya, jikalau memang perspektifnya seperti ini bisa aja. Ya, bisa aja ini untuk OTW finishing wave 4-nya, biasanya memang wave 4 itu memakan waktu lebih lama, ya cenderung sideways ya, mungkin pergerakannya wah ini kayaknya udah bottom dan lain sebagainya, malah dia drop sekali lagi baru nanti reversal ya. Jadi kurang lebih mungkin aja perspektifnya bisa terjadi seperti ini gitu ya. Ya, jadi overall dia kan cuma tersideways ya di range kisaran 27.800. Bagian bawahnya itu tadi weeknya itu sampai 25.800 dolar gitu ya. Dia sideways di situ, and akhirnya boom sekali lagi another correction, baru dia akhirnya terreversal ya. Kalau misalkan kita lihat untuk perspektif yang ini gitu ya, ya balik lagi sama. Ini kita bisa gunakan untuk trendline resistennya ya. Kemudian di sini untuk trendline supportnya nih. Tuh. Ya, jadi terbentuk sebuah channel juga bisa yang bilang wah ini kayaknya bergerak di dalam sebuah channel gitu ya. Dia nggak nyampe untuk bagian atasnya ketika naik atau retracement gitu ya, nggak nyampe untuk bagian atas si trendline resisten ini, malah dia another sekali lagi rejection, retest, kemudian baru akhirnya mampu naik lagi, tes bagian atas, break dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah another view, and at least overallnya masih sama aja ya. Karena kita bisa lihat juga ini prosesnya udah mulai korektif ketimbang waktu dia naik nih di sini. Waktu dia penguatan dari 19.500-an sampai di 31.000. Kita bisa lihat ya proses naiknya itu cenderung jauh lebih agresif ketimbang waktu dia koreksinya itu. Korektif banget nih tuh. Ya, korektif banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sekali lagi another diskon ya, itu bisa dipertimbangkan matang-matang lah sama teman-teman sekalian ya. Kemarin-kemarin yang nungguin oh ini kapan nih Bitcoin koreksi, wah takut ketinggalan. Nah, ini kalau misalkan nanti benar kita mendapatkan another correction sekali lagi, yaitu bisa dikatakan peluang atau ya menjadi salah satu hal lah yang bisa dipertimbangkan untuk yang mau buyback atau DCA kembali ya. Jadi palingan itu di weekend juga pergerakannya nggak signifikan ya. Untuk secara daily-nya kita bisa lihat juga terakhir kali ini satu red candle besar, sebelumnya blue candle, cuman di sini terbentuk yang namanya bearish engulfing. Kemudian tanggal 19, 20 dan di hari ini pun naiknya itu benar-benar bertahap ya. Kita bisa lihat satu candle merah ini baru dilawan dengan atau berbanding lah dengan 3 bullish candle yang kecil-kecil. Jadi kalau misalkan memang secara momentumnya terakhir kali memang seller itu lebih dominan. Nah, tinggal kita lihat kalau secara pergerakan pun ya bisa aja ini lebih condong untuk lanjut turun lagi nih dari sini. Untuk lanjut turun lagi gitu ya, under rejection atau memang menjelang closing besok gitu ya. Bisa aja dia bikin jarum nakal ke atas, testing terhadap MA21 dan 34 ya, baru boom koreksi lagi teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kemudian kita bahas untuk si Bitcoin secara hourly. Nah, untuk zonasi secara hourly sebenarnya kemarin-kemarin udah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah perspektif yang masih sama untuk pembahasan si Bitcoin khususnya kemarin gitu ya. Biar kita lihat lebih jelas lagi khususnya secara time frame hourly. Ini 4 jamnya kita bisa lihat dulu. Terakhir kali ini drop signifikan ya, ini grab liquidity, kemudian dia berangsur sideways dan ya per hari ini dia naik ya sampai hari ini nih, saat ini.
Dan ya precisely ngetes doang nih terhadap box hijau yang kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan atau saya mention di video saya sebelumnya nih. Tuh kita bisa lihat dia bikin jarum doang di sekitar 27.200-an dolar, 27.300 dolar. Kemudian baru dapat another rejection atau bikin tail candle gitu ya ke atas. Bagian lebih atasnya lagi di sini. Ini di sekitar 27.400-an sampai 27.600 dolar. Jadi bisa diperhatikan dulu, biasanya memang kenaikan di weekend bisa aja jebakan. Overall dia sideways tapi seolah-olah wah ini kayak weekend nih kayaknya hijau mau naik dan lain sebagainya, malah koreksi lagi gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering mendapati kondisi seperti itu. Wah ini weekend kayaknya mau ini weekend kayaknya mau break dan lain sebagainya gitu ya. Ini naik akhirnya dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya setelah dia naik malah mendapatkan koreksi lagi teman-teman. Another rejection, kemudian ya koreksi lagi lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi overallnya cuma satu aja nih di range 26.700-an sampai 27.200-an dolar. Ya jadi palingan itu dulu yang perlu diperhatikan dan melihat untuk closing candle besok seperti apa ya, khususnya untuk si Bitcoin. Jadi palingan itu untuk update si Bitcoin overall masih sama ya, dia cuma antara itu aja dengan beberapa zonasi yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Tapi ya istilahnya jangan kaget gitu ya kalau misalkan ini udah naik, wah kok di weekend nanti akhir-akhir ujung-ujungnya turun atau balik kandang lagi ke box merah, ya itu sangat wajar gitu ya. Mengingat biasanya seperti itu. Wah ini weekend naik tahu-tahu nanti ya balik kandang lagi harganya gitu ya. Oke, next untuk OP. Ini OP secara daily time frame. Nah, secara daily memang ya, ini terakhir kali dia retest di kisaran area sini nih teman-teman. Nih, saya tandain tuh. Ya, dia retest di sekitar area ini. Dimana ini sebelumnya menjadi pijakan, sebelum dia lanjut naik lagi nih pada pergerakan Januari 2023. Ya, di awal tahun inilah. Ya, di sekitar 1,58 dolar lah, sekitar area itu. Kemudian dia naik pun cuma retest, sekedar retest EMA 21 ya, di sini garis kuning ini EMA 21 plus ini juga nih secara zonasi. Nah, di level ini sebelumnya rejection keras terjadi nih ya, seller datang signifikan ini dari level ini nih. Nih, tuh teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya zoom biar lebih enak ngeliatnya nih di sini. Ya, dia ngetes di sini pun langsung another rejection keras terjadi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah jikalau memang dia tidak create lagi yang namanya lower low dari swing low terakhirnya dia, ya kita bisa lihat bersama-sama ya, dia malah bikin nih higher low. Oke. Nah, PR-nya adalah dia harus mampu reclaim atas area resisten ini. Reclaim retest untuk lanjut naik nih dari 1,83 dolaran, 1,89 dolar gitu ya. Dia harus mampu break and retest dari level area tersebut. Kemudian berarti waktu retestnya itu ya confirm, berarti dia create yang namanya higher low lagi dari lowest area sebelumnya. Nah, atau setidaknya PR-nya OP secara daily minimal kalau dia mendapatkan another rejection, dia tes ke swing low terakhirnya di sini, dia harus mampu bertahan lah ya untuk potensi terbentuk yang namanya double bottom. Nah, kalau area ini sampai jebol ya berarti kan dia potensinya gimana bro? Potensinya akan create yang namanya lower low lagi, berarti lowest area yang lebih bawah lagi dari swing low terakhir pada pergerakan 11 dan 12 Mei 2023. Nah, kalau misalkan dia create yang namanya swing low lagi, endorser jebol lagi, next area berapa yang bisa diperhatikan? Next area ini, next di area sini. Kenapa saya tandain di area sini? Ya ini di sekitar 1,237 sampai 1,28 dolar lah. Ya, ini juga sebelumnya sempat menjadi pijakan nih. Kita bisa lihat ini naik signifikan, kemudian di sini sideways sebentar, kemudian naik lagi signifikan ya. Berarti memang adanya buying power yang lumayan strong dari level kisaran sini. Ya, jadi ini bisa dipertimbangkan ketika memang nantinya si OP worst case scenario-nya dia di sini malah another rejection terjadi gitu ya. Malah endorser dari swing low terakhirnya malah lanjut turun lagi ke kisaran berapa yang bisa menjadi area pertimbangan untuk DCA dan lain sebagainya gitu ya, di kisaran sini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Vivo secara daily-nya dari swing low ke swing high-nya, ya maka memang ini menjadi area atau tahanan lah golden ratio-nya nih di sekitar 1,633 sampai 1,726 dolar. Ya, kalau misalkan dia loss momentum pasti ke swing low terakhirnya, loss lagi gitu lanjut turun lagi dari sini. Ada Vivo atau retracement 1,6. Nah, di mana ini pas juga dari zonasi merah yang tadi juga sudah saya sampaikan nih. Sebentar nih. Oke, di sini tuh. Ini pas tuh teman-teman. Ada retracement atau Vibo 1,6 di sekitar 1,236 dolar tuh ya. Di sekitar area ini yang bisa diperhatikan untuk si OP. Ya balik lagi memang secara zonasi dapat. Kemudian secara golden ratio juga dapat untuk si OP.
Next ini kita bahas untuk secara time frame yang lebih kecil seperti hourly. Nah, sebelumnya memang ini perspektif saya pribadi gitu ya, lihat adanya trendline support ya terbentuk ini di touch 1, 2 dan terakhir kali ini mencoba di testing ya semenjak pergerakan di 19 Mei. Kemudian untuk bagian atasnya kalau bisa saya tambahkan sebelumnya memang ini coba saya hapus dulu ya error. Di sini ya. Di sini bisa dihubungkan untuk bagian-bagian atasnya menjadi sebuah trendline resisten nih. Tuh. Jadi kalau misalkan dihubungkan seperti ini terbentuk sebuah trendline resisten beberapa kali kena touch dan bahkan ya ini sempat terlihat seperti break retest tapi dia malah lost momentum, berarti kita bisa bilang seperti a false break gitu ya. Nah ini sempat bikin jarum juga pada pergerakan 18 Mei. Kita bisa lihat ini seperti nge-grab liquidity atau cuma sekedar retest aja terhadap trendline resistennya nih. Tuh, jadi kalau misalkan saya zoom biar lebih enak lihatnya tuh. Ya ini bikin jarum ke atas tuh. Ya. Kemudian lanjut turun dan akhirnya terbreakdown. Jadi sekilas terbentuk sebuah rising wedge juga nih, teman-teman. Ya, rising wedge ini udah terbreakdown. And ya, jadi ketika memang dia naik pun bisa aja nih sekedar retest aja untuk lanjut turun ke kisaran berapa di sekitar 1,59 1,62 dolar gitu ya. Dimana box putih ini sebelumnya menjadi support resisten. Ketika udah mampu terbreakdown, ya naik untuk retest, biasanya kan seperti itu ya, support become resistance, resistance become support, kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut turun di sini mendapatkan rejection ya bakalan testing bagian bawahnya. Lebih bawahnya lagi itu di sekitar 1,5 dolar nih, bagian paling bawah. Di sini paling bawah untuk si OP. Nah, kalau misalkan good scenario lah, misalkan ya kita bilang untuk good scenario si OP kita kan tadi udah worst case nya bagaimana, oke persiapannya seperti itu. Nah kalau misalkan goodnya dari OP ini mampu break ya retest untuk ngejar area atas lagi nih, ya ngejar area atas nih di sini 1,77 dolar, dimana ini box merah sebelumnya menjadi area support resistance juga nih untuk si OP. Jadi dia break retest kemudian untuk lanjut naik lagi nih. Bentar, saya ganti. Nah, ini untuk lanjut naik lagi kisar berapa lagi bro yang akan ditesting di sini? Ya 1,77 sekitar area itu. Lebih atas lagi di sekitar 1,89, 1,93 dolar gitu ya untuk si OP. Jadi palingan ini dulu yang perlu kita pantau ya, pergerakan si OP apakah memang dia dari sini dia lanjut turun ngetes sampai 1,5 dolar lagi atau akhirnya dia mampu break retest untuk retest atau ngejar area target terdekat ya di 1,77 dolarnya ya. Jadi palingan itu update yang bisa saya kasih untuk ataupun saya sampaikan untuk teman-teman. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.